Di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang siapa itu Vitalik Buterin. Dia adalah seorang pemuda di usia 19 tahun, dia udah bisa ngebuat white paper terinspirasi dari Bitcoin. Dia ngebuat white paper tentang Ethereum. Dan Ethereum dibuat dia itu jauh lebih baik dari Bitcoin karena Vitalik percaya bahwa sebenarnya teknologi blockchain yang digunakan sama Bitcoin itu bisa punya potensi jauh lebih besar lagi. Makanya dia ngebangun Ethereum untuk menjadi sebuah platform. Kalau Bitcoin itu tujuan utamanya adalah peer to peer, nah kalau Ethereum adalah platform. Platform untuk apa? Untuk kamu bisa membuat dunia di atasnya. Ibaratnya tuh kalau Ethereum itu tuh sebuah bidang tanah yang dimana di atasnya udah banyak manusia, udah ada manusia yang diwakilkan dengan avatar kita. Nah, di situ di atas Ethereum, di tanah Ethereum ini kamu bebas mau ngelakuin apa aja. Kamu bisa ngebuat smart contract kerjasama antar dua orang, terus kamu bisa ngebuat aplikasi atau ibaratnya rumah, bengkel, warung dan sebagainya tanpa harus izin yang punya tanah dulu. Tapi pertanyaannya, mungkin banyak dari kamu yang nggak peduli soal itu. Apa sih efeknya sama aku? Nggak ngaruh apa-apa. Kalau aku tahu Vitalik Buterin terus apa? Terus ngapain? Hei, kita masuk ke pembahasan yang menurutku cukup penting. Sebenarnya apa sih manfaat Ethereum dan Web3 bagi kita? Iya, buat kita, bukan dari orang yang kaya, bukan dari orang yang pinter coding, jago coding, bukan. Tapi buat kita masyarakat biasa. Misal nih, coba kamu bayangin, kamu bisa punya akses penuh ke bank di mana tempat kamu nyimpen uang tanpa kamu memikirkan tentang administrasi yang ribet banget itu. Terus kamu juga bayangin deh, kamu punya kuasa atas data pribadimu sendiri. Kadang kan kita kalau kita ke bank kita ngasih data pribadi, suatu waktu kita minta data pribadi itu kita nggak bisa kan. Nah, di sini kamu punya kuasa atas datamu sendiri, tapi ya yang ngejagain juga dirimu sendiri. Dan bahkan mungkin kamu bisa jadi salah satu orang yang bisa ngembangin atau ngebuat dunia digital yang jauh lebih bebas, jauh lebih transparan daripada dunia saat ini. Ini semua bukan mimpi, men. Ini semua masa depan yang saat ini lagi ditata sama orang-orang elit, orang-orang yang jauh lebih dulu dapat informasinya daripada kita. Jadi pertanyaannya buat kamu, kamu mau udah cuek gitu aja atau siap untuk belajar hal baru? Untuk apa? Mempersiapkan. Walaupun kita cuma di kampung, kita cuma di desa, kita bukan orang kaya, tapi kalau kita belajar event apa yang akan terjadi di dunia, bisa aja kalau kamu bisa lihat peluangnya, kamu dapat salah satu jackpotnya. Masa iya kamu main slot yang jelas merugikan kamu aja berani? Masa kamu buat belajar yang bener-bener gak sebenarnya membuka peluangmu lebih lebar, kamu gak berani sih? Jadi gini, Ethereum dan Web3 itu tuh bukan cuman soal jargon teknologi masa depan yang sangat canggih, yang punya bla 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 bla. Bukan cuman itu, men. Mereka punya manfaat nyata yang bisa langsung kamu rasain sebenarnya kalau kamu mau ngulik. Kalau kamu pengen bebas finansial, kamu bisa kulik dulu karena banyak banget pekerjaan-pekerjaan atau project-project di atas Ethereum dan Web3. Yang pertama ada DeFi, desentralisasi finance. Menurut data DeFi Pulse per Mei 2025, total dana yang terkunci di DeFi itu udah nyampe 50 miliar US dollar. Kenapa begitu banyak uang ada di sana? Karena DeFi bisa memfasilitasi kamu untuk meminjam, untuk meminjamkan atau berinvestasi tanpa adanya pihak ketiga atau bank. Semisal dulu kita kalau mau investasi saham kita harus ke bank dulu, kita mau beli reksadana kita harus ke bank dulu. Dengan adanya DeFi ini kamu bisa langsung, men, langsung. Terus yang kedua ada NFT, non fungible table. Kamu tahu nggak, pernah viral foto selfie Gozali berapa tahun dijual di NFT, dia untung sampai miliaran US dollar. Dan asal kamu tahu, NFT sampai sekarang itu belum mati, men.
Bukan berarti beritanya surut akhirnya NFT mati, enggak. Menurut data dari nonfungible.com, data transaksi NFT pada tahun 2024 itu mencapai 10 miliar US dollar. Ini pasar global ya. Karena NFT itu bukan cuman semata-mata jual gambar digital doang. Ini bisa ngebuka sektor industri baru, men. Semisal seniman lokal karyanya bisa dijual di NFT dan mereka bisa dapat langsung uangnya. Atau musisi yang sekarang lagi klaim hak cipta sana sini nih. Ketika ada NFT, mereka masukkan ke NFT, bisa aja siapapun yang pengen menggunakan lagu dan lain sebagainya, mereka harus beli dulu hak ciptanya ke NFT. Nggak sampai bertele-tele kayak sekarang kan. Ingat, belum lama ini berita Vidi Aldiano digugat oleh pencipta atau pembuat lagu Nuansa Bening ya. Cek aja deh di berita, aku nggak ngikutin. Cuman dengan NFT blockchain itu bisa diminimalisir, men. Ketika kamu udah ngejual produkmu di NFT, dijadikan NFT, entah musik, entah gambar, berarti siapapun yang pengen punya atau menggunakan itu, mereka harus beli. Dan itu jadi menurutku lebih aman ke kamu deh. Kamu nggak harus ngurus berkas-berkas yang repot, ribet, dan lain sebagainya. Coba deh kamu pelajarin dulu. Buat kamu yang punya lagu, pengen berkembang, jangan sampai kamu punya lagu cuman diupload di YouTube akhirnya dicomot sama penyanyi besar. Yang keempat, ini sesuatu yang banyak disepelekan tapi penting banget, yaitu kamu bisa kontrol data pribadi kamu sendiri. Di Web3, kamu yang pegang kendali atas dirimu sendiri, atas datamu sendiri. Kamu itu jadi satpam untuk datamu sendiri. Ini penting karena survei dari Pew Research pada tahun 2023, 80% itu orang merasa khawatir tentang data pribadinya yang disalahgunakan, entah lewat aplikasi, entah dari perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan Web3 berusaha untuk mengubah ini semua agar kamu tuh punya kontrol tentang data pribadi kamu sendiri. Jadi kamu jadi satpam atas data kamu sendiri. Makanya kalau di bawah sini masih banyak yang bilang bahwa data itu nggak terlalu penting, data KTP, data paspor itu nggak terlalu penting. Kamu pernah nggak sih ditipu orang? Mereka ngirim, tiba-tiba ada WA masuk nawarin kamu apa, misal kamu mau beli panci deh, tiba-tiba ada WA masuk, kamu cek, dikirim nomor rekeningnya misal sebut aja namanya Wildan. Setelah kamu ketipu, kamu lacak nomor rekeningnya, itu punya orang lain nggak tahu apa-apa, men. Sengeri itu, men. Dan yang kelima, akses ekonomi digital global bagi siapapun, termasuk kita. Web3 itu ngebuka pintu bagi siapa aja, tergantung kamu mau cari, mau belajar atau enggak. Karena apa? Karena mayoritas bahasanya itu bahasa Inggris. Misalnya nih, kalau kamu nggak percaya ya, ada lebih dari 200.000 orang di Asia Tenggara menggunakan dompet digital atau e-wallet. Mereka termasuk menggunakan blockchain juga untuk transaksi sehari-hari, entah untuk beli apapun di dalam game, entah untuk transaksi pengiriman, pembayaran, dan lain sebagainya lah. Terus selanjutnya desentralisasi. Desentralisasi itu bukan cuma konsep abstrak aja. Itu adalah konsep yang sekarang lagi dijalani untuk ngebangun masa depan kita semua. Kamu nggak percaya? Nih, coba ya aku sebutin beberapa. Yang pertama, di sektor keuangan. Desentralisasi memungkinkan inklusi keuangan menjadi lebih luas. Menurut World Bank, 1,4 miliar orang itu tuh masih nggak punya akses untuk ke bank-bank formal lah. Kamu nggak percaya? Nih, misal aku tinggal di salah satu kampung yang ada di Lampung Timur. Kalau aku pengen mengakses BCA, Bank Sentral Asia, aku harus ke Metro, men. Karena di Lampung Timur belum ada BCA. Tapi dengan adanya desentralisasi, aku nggak harus pergi ke Metro, aku nggak harus pergi ke Bandar Lampung, atau aku nggak harus pergi ke Jakarta untuk punya akses ke ekonomi global. Apa yang terjadi di internet, aku bisa akses dari manapun. Terus yang kedua, desentralisasi bisa ngubah cara pandang kita terhadap pemerintah dan demokrasi.
platform berbasis blockchain itu bisa digunakan untuk jadi voting man secara transparan dan juga aman, sehingga meminimalisir kecurangan yang terjadi. Ingat, pemilihan apapun itu, entah presiden, entah DPR, anggota dewan, dan lain sebagainya, apakah setelah kita mencoblos kita bisa tahu apakah real quick atau hitung cepat itu akurat 100%? Dan asal kamu tahu, di beberapa negara jauh dari Indonesia, mereka udah mulai uji coba e-voting nih berbasis blockchain. Untuk apa? Untuk pemilihan kepala lokal setempat. Mereka gunain itu agar semua orang, karena ini lewat internet kan, lewat data kan, semua orang bisa menggunakan itu secara transparan, secara adil, dan secara aman. Jadi politik yang suara aslinya 10 jadi tinggal 3, atau suara aslinya 3 menjadi 10, itu bisa diminimalisir. Yang keempat, yang paling menurutku wah ya, desentralisasi di bidang AI. AI yang terdesentralisasi akan lebih transparan dan akuntabel. Itu bisa mengurangi penyalahgunaan oleh pihak tertentu, terutama oleh perusahaan pembuatnya. Integrasi antara AI dan blockchain bisa mengubah atau memperbaiki agar sistemnya jauh lebih aman. Tapi dari semua hal positif yang aku sebutin tadi, masih banyak tantangan untuk saat ini, men. Semisal kayak skalabilitas jaringan blockchain, regulasi yang belum jelas dari dunia bahkan pemerintah setempat, atau edukasi kepada masyarakat. Karena emang belum tentu juga, ini kelihatan, men, SDM atasan kita juga paham tentang teknologi. Mungkin mereka paham lah politik seperti apa, cara mendapatkan jabatan, cara mendapatkan cuan, cara dapetin seseran gimana. Tapi cara belajar atau adopsi atau ngikutin perkembangan zaman, apakah mereka benar-benar SDM yang otaknya pantas menjadi pimpinan kita. Jadi itu tadi beberapa manfaat nyata soal Ethereum maupun Web3, serta bagaimana desentralisasi bisa jadi game changer untuk masa depan kita semua. Jadi sebenarnya tujuan utama dari teknologi itu bukan cuma buat orang-orang pinter, bukan cuma buat orang-orang kaya, tapi buat semuanya. Tapi terlepas itu semua, ini bisa jadi peluang buat kita semua. Kalau kamu pengen nyoba, kamu punya karya, coba bikin NFT. Terus kamu pengen nyari pekerjaan baru, coba masuk ke Web3 atau lain sebagainya. Karena masa depan kita kedepannya akan berdampingan oleh robot. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau adaptasi, mungkin kita benar-benar bisa digantikan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Karena siapa tahu dari diskusi kecil kita bisa menumbuhkan ide-ide yang jauh lebih wah ke depannya. Oke, see you di next video.